Om Swastiastu. Perkembangan agama Hindu di lembah Sungai Sindu. Lembah Sungai Sindu terletak di Pakistan. Penduduk asli lembah Sungai Sindu yaitu bangsa Dravida yang berkulit hitam. Di sekitar sungai itu terdapat dua pusat kebudayaan, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Mereka sudah menetap di sana dengan mata pencaharian bercocok tanam dengan memanfaatkan arus sungai dan kesuburan tanah di sekitarnya. Menurut teori kehidupan bangsa Dravida, mulai berganti sejak tahun 2000-an sebelum Masehi karena keberadaan pendatang baru, bangsa Arya. Mereka termasuk rumpun berbahasa Indo-Eropa dan berkulit putih. Bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida ke babak selatan, India, dan membentuk kebudayaan Dravida. Namun, sebagian lagi berada yang bercampur antara bangsa Arya dan Dravida yang akhirnya disebut bangsa Hindu. Oleh karena itu, kebudayaan Hindu disebut kebudayaan Hindu. Perkembangan agama Hindu di zaman Weda. Zaman ini merupakan zaman di mana ajaran Weda atau Wahyu diturunkan kepada Maharshi dari ide Sang Yang Widi. Jangka waktu penurunan Weda sangatlah panjang. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan akar kata Wid dengan makna mengetahui. Weda bermakna pengetahuan, yaitu pengetahuan suci yang berasal dari Sang Yang Widiwasa. Perkembangan di daerah India di lembah Sungai Sindu dimulai dengan kedatangan bangsa Arya kurang lebih saat 1500 sebelum Masehi. Bangsa Arya berasal dari Australia, Babilonia, dan Hungaria. Bangsa Arya datang melalui Laut Hitam untuk menuju Selat Bosporus. Dipercaya bahwa bangsa Arya lah yang telah menyebarkan agama Hindu Weda di India. Pada zaman Brahma, kekuasaan kaum Brahma amat besar pada kehidupan keagamaan. Kaum Brahmana lah yang mengantarkan persembahan orang kepada para dewa pada waktu itu. Zaman Brahma itulah ditandai pula mulai tersusunnya tata cara upacara keagamaan yang teratur. Kitab Brahma adalah kitab yang menguraikan tentang saji dan upacaranya. Penyusunan tentang tata cara upacara agama berdasarkan wahyu-wahyu Tuhan yang termuat di dalam ayat-ayat kitab suci Weda. Purusa atau Purisa. Sanskrit Purusa adalah konsep kompleks yang maknanya berkembang pada zaman Weda dan Upanishad. Bergantung pada sumber dan garis waktu historis, konsep ini dapat berarti makhluk kosmik atau diri kesadaran dan prinsip universal. Penulis Stephen D. Rosset berkata, Bhagawan Gita, Purusa dan Mahabharata dengan berarti menyatakan Wisnu sebagai Purusa tertinggi yang dijelaskan dalam doa Purusa Sukta. Dalam Weda awal, Purusa adalah makhluk kosmik yang mengorbankannya oleh para dewa pencipta semua kehidupan. Ini adalah salah satunya dari banyak teori menciptakan yang dibahas dalam Weda. Zaman reformasi ini hampir bisa
Vedanta maupun aliran Vedanta itu sendiri, serta munculnya Sampradaya Vaishnava. F. Zaman Bhakti atau bisa disebut Bhakti Mania 1200 Masehi hingga 1800 Masehi, menjelaskan gerakan Bhakti tersebut muncul dengan ditandainya melalui kekuasaan dan penaklukan India di tangan Islam selama hampir 600 tahun. Islam memerintah di Delhi. Penggunaan simbol dan pelaksanaan aktivitas agama ini sangat dilarang pada saat ini. Jikapun ada, pelaksanaannya akan dipungut dengan pajak yang tinggi. Pengaruh Islam pada masa itu sangat kuat adalah ajaran Sufi. Ajaran Sufi sangat menekankan kepasrahan dan penyerahan total kepada Tuhan melalui penyebutan berulang-ulang nama Tuhan, dan untuk melakukan hal itu perlu tuntunan dari seorang imam. Pengaruh Islam Sufi ini sangat mempengaruhi dan mengakibatkan perpecahan umat. Beberapa gerakan Hindu modern muncul di India pada periode antara abad ke-18 dan ke-20, antara lain sebagai Brahmo Sima, gerakan keagamaan yang berasal dari Bangala pada awal abad ke-19. Gerakan ini didirikan oleh Ram Mohan Roy. Praratana Samja, gerakan reformasi sosial dan keagamaan yang dimulai di Bombay, didirikan oleh Dr. Atam Ram. Pendurung pada tahun 1867 dengan tujuan agar masyarakat meyakini satu tujuan Tuhan dan hanya menyembah satu Tuhan. Arya Sangha, gerakan reformasi ini yang diprakarsai oleh Swami Diananda dan didirikan pada tanggal 7 April 1875. Gerakan ini bermaksud dengan mengamalkan Weda sebagai Kina dan mengesampingkan kitab-kitab yang ditulis setelah Weda. Misi Ramakrishna, gerakan filantropis dan sukarela yang diprakarsai oleh murid Ramakrishna, Swami Vivekananda pada tanggal 1 Mei 1897. Om Santi Santi.